sama dengan 10 kali 11. Sehingga hasilnya adalah 110 bulatan hitam. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang pola bilangan untuk materi matematika kelas 8 SMP. Biasanya untuk kelas 8, materi ini berada pada bab pertama. Jadi awal-awal masuk kelas 8 biasanya materinya pola bilangan, barisan, dan deret. Nah, pada part 1 ini kita akan membahas tentang pola bilangan. Sebelum kita masuk kepada spesifikasinya, teman-teman harus mengetahui macam-macam pola bilangan. Di sini saya akan mencoba menjelaskan setidaknya ada 7 pola bilangan yang dibahas pada video kali ini. Yang pertama, pola bilangan persegi atau bilangan kuadrat. Yang kedua, pola bilangan persegi panjang. Yang ketiga, pola bilangan segitiga. Yang keempat, pola bilangan segitiga Pascal. Yang kelima, pola bilangan ganjil. Yang keenam, pola bilangan genap. Dan yang terakhir, pola bilangan Fibonacci. Bagaimana penjelasan dari masing-masing pola bilangan tersebut? Nah, ini akan kita bahas satu per satu. Disimak baik-baik ya. Kita masuk ke pola bilangan pertama. Pola bilangan persegi atau bilangan kuadrat. Jadi misalkan di sini ada sebuah gambar ya, menghitung banyak titik. Titik pertama jumlahnya ada 1 ya. Kemudian pola kedua ternyata ada 4. Pola ketiga ternyata ada 9 titik. Pola keempat ternyata ada 16 ya. Boleh disebut titik, boleh disebut dengan lingkaran hitam ya, bebas. Nah, bagaimana nanti kalau seandainya yang ditanyakan pola ke-80 misalkan. Nah, Anda tidak mungkin menghitungnya satu persatu karena jarak dari pola 1 ya. Ini pola ke-1, ini pola ke-2, ini pola ke-3, pola ke-4. Kalau seandainya yang ditanyakan pola ke-80, tidak mungkin menghitungnya satu persatu. Oleh karena itu, dimudahkan dengan adanya sebuah rumus dari pola bilangan persegi ini. Apa rumusnya? Yaitu UN sama dengan N kuadrat. Jadi contoh ya, pola bilangan ke-1 kita cek berarti N yang ada di sini kita ganti dengan angka 1. Berarti U1 sama dengan 1 kuadrat. Berapakah nilainya? 1. Nah, makanya di sini benar. Nilainya 1. Kita masuk ke pola yang kedua, berarti N yang ada di sini kita ganti dengan 2. U2 sama dengan 2 kuadrat. Berapa nilainya? 4. Nah, ternyata di sini 4, berarti benar. Begitu juga seterusnya, kita cek ya. Ini pola ke-4, berarti N yang ada di sini kita ganti dengan angka 4. Berarti U4 sama dengan 4 kuadrat sama dengan 16. Ternyata benar ya. Jadi walaupun U3 kita lewati, tetap nanti hasilnya 3 kuadrat adalah 9. Lalu bagaimana nanti kalau pertanyaannya U20? Ya, berarti kalau seandainya pertanyaan U20 tidak perlu menggambar bulatan hitam ini secara urut dari 4, 5, 6 dan seterusnya sampai pola ke-20. Cukup menggunakan rumus yang ada sudah. Sehingga pola ke-20 berarti N-nya kita ganti 20. U20 sama dengan 20 kuadrat. Berapa nilainya? 400. Sehingga kita dapati bahwa pola ke-20 ya pada bilangan persegi ini adalah 400 bulatan hitam atau 400 titik ya. Kalau seandainya ukurannya lebih kecil di sini. Jadi ini adalah cara untuk memahaminya. Bagaimana nanti kalau seandainya yang ditanyakan adalah suku ke-25 misalkan. Berapakah banyak bulatan hitamnya? Tinggal dimasukkan ke rumus yang ada di sini. Berarti
U25 itu sama dengan 25 pangkat 2. Berapa nilainya? 625. Jadi, pada pola ke-25 terdapat 625 bulatan hitam. Sampai di sini dimengerti ya teman-teman sekalian. Ini adalah pola bilangan persegi. Jadi dengan adanya rumus ini, UN ini, Anda bisa terbantu untuk mencari pola keberapapun. Itu adalah keterangan dari pola bilangan persegi. Selanjutnya kita masuk ke pola bilangan persegi panjang. Kita lihat di sini ya, pada pola pertama di sini ternyata ada 2 titik. Pada pola kedua ternyata di sini ada 6 titik atau 6 bulatan hitam, ya. Ada 2, kita tulis ya, ada 2. Kemudian di sini ada 6 bulatan hitam ya. Ingat ini pola ke ya. Jadi ini bukan banyaknya ini ke, jadi pola ke. Kemudian pola ketiga di sini ternyata ada 12 bulatan hitam dan seterusnya. Ya, kalau kita lanjutkan berarti pola keempat di sini ada 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 berarti ada 20 ya, bulatan hitam. Ternyata kalau seandainya Anda ketemu pola bilangan persegi panjang dengan menanyakan misalkan ya, pola ke ya 10 misalkan, pola ke 10. Anda tidak perlu menghitungnya satu persatu. Jadi pola keempat, pola kelima, pola keenam, pola ketujuh, pola ke-8 terlalu lama. Makanya di sini ada rumus yang memudahkan Anda. Jadi kalau seandainya Anda mendapati sebuah pola persegi panjang, awalnya 2, 6, ya, 12, 20, maka Anda bisa menggunakan rumus UN sama dengan N buka kurung N plus 1. Jadi dianggap satunya sebagai panjang, satunya sebagai lebar ya. Jadi satunya sebagai panjang, satunya sebagai lebar. Nggak ada masalah dibolak-balik karena di sini sama aja operasi hitungnya ya. Jadi panjang kali lebar. Yang berperan sebagai panjang ini, yang berpanjang sebagai lebar adalah N plus 1 atau dibolak-balik juga boleh. Contoh misalkan pola ke-1 ya. Berarti kita masukkan ke rumus ini berarti jadinya U1 sama dengan N-nya kita ganti 1, 1 buka kurung, 1 tambah 1 adalah 2. Sehingga hasilnya adalah 2. Makanya di sini jumlah bulatan hitam memang ada 2. Kemudian U2. Nah, berarti U2 kita cek ya. N ya, ingat masukkannya ke rumus ini ya. Berarti N-nya kita ganti 2, 2. Buka kurung, 2 tambah 1, 3 ya, sama dengan 6. Makanya di sini betul ada 6. Atau Anda bisa langsung U3. Ya, di sini lebarnya ada 3. Kemudian panjangnya di sini ada 4 bulatan. Kita kalikan ya. 3 kali 4 sama dengan 12. Kemudian pola keempat berarti U4. Di sini lebarnya ada 4 ya. Kemudian panjangnya di sini ada 5 sehingga hasilnya adalah 20. Jadi kalau seandainya U1 berarti awal lebarnya 1, panjangnya 2. U2 lebarnya 2, panjangnya 3. U3 lebarnya 3, panjangnya 4. U4 lebarnya 4, panjangnya 5. Berarti kalau seandainya pertanyaannya adalah U10, ya berarti kita dapati U10 sama dengan 10 kali 11. Sehingga hasilnya adalah 110 bulatan hitam. Kita masuk ke pola segitiga. Pola segitiga ya, ini pola ke-1 ternyata ada 1. Pola ke-2 ada 3. Pola ke-3 ternyata ada 6. Pola ke-4 ternyata di sini ada 10. Nah, bagaimana nanti pola ke misalkan 8 ya, pola ke-8. Anda tidak perlu menghitung satu persatu mulai dari pola ke 5, 6, 7. Kalau seandainya masih 8, oke lah, mungkin masih logis untuk di manual ya. Tapi kalau seandainya pertanyaan pola ke-80, nah itu terlalu banyak nanti bulatan hitam yang Anda akan gambar. Oleh karena itu, pola bilangan segitiga ini sudah dipermudah dengan rumus yang mirip dengan pola persegi panjang. Bedanya apa? Kalau persegi panjang tadi N, buka kurung N plus 1. Nah, sekarang untuk pola segitiga ini,
ada perbedaannya, yaitu dibagi dengan 2. Ya, jadi perbedaannya di sini. Jadi kalau seandainya pertanyaannya ya, suku ke-8 tinggal ganti saja n-nya 8. Berarti jadinya nanti U8 sama dengan, ingat n-nya ini kita ganti dengan 8 ya. 8 buka kurung, 8 ditambah 1 9 ya, kemudian per 2. 8 kita bagi 2 hasilnya 4. 4 kita kalikan 9 36. Nah, ini adalah hasil dari pola ke-8. Bagaimana nanti kalau seandainya pertanyaannya adalah pola misalkan ya, ini pola ke-20. Berarti U20 sama dengan, berarti N yang ada di sini kita ganti dengan 20. 20 buka kurung, 20 ditambah 1 adalah 21, kita bagi dengan 2. Kita bagi 20 bagi 2, 10, kemudian 10 kali 21, hasilnya adalah 210 bulatan hitam. Jadi, kalau ada pola segitiga yang polanya diawali dengan 1, kemudian 3, kemudian 6, kemudian 10, dan seterusnya. Nah, menggunakan rumus UN sama dengan N, buka kurung N plus 1, kemudian hasilnya kita bagi dengan 2. Bisa teman-teman sekalian ya di sini. Kenapa kok bisa ini? Karena bisa dibuktikan. Kita coba pembuktian untuk pola ke-1 ya, misalkan ya. Kita masukkan di sini pola ke-1, berarti U1 ya, sama dengan N-nya kita ganti 1 ya, buka kurung 1 tambah 1 2 ya, per 2. Nah, ini kan dicoret ya, sehingga 1 kali 1 1. Benar kan di sini? Nah, 1. Begitu juga dengan pembuktian pola kedua dan seterusnya. Jadi rumus ini bisa dipakai untuk pola bilangan segitiga yang Anda jumpai pada soal. Gimana teman-teman sekalian? Bisa ya? Ini adalah pola ketiga. Kita masuk ke pola keempat, yaitu pola bilangan segitiga Pascal. Ya, kalau segitiga Pascal itu bentuknya seperti ini. Anda bisa searching di internet. Pola segitiga Pascal itu unik ya. 1, kemudian di pinggir ini selalu 1, kemudian 2 ini didapat dari penjumlahannya ini. Nah, ini. 1 tambah 1 2. Kemudian turun lagi di sini ada pinggirnya 1 1, kemudian di sini 1 tambah 2 3. 2 tambah 1 3 ya. Kemudian di sini ya, turun lagi 1 tambah 3 4 ya. 3 tambah 3 6, 3 tambah 1 4 dan seterusnya. Karena kalau diteruskan di sini ya, 1 tambah 4 5, 4 tambah 6 10, 6 tambah 4 10, 4 tambah 1 5, di pinggir ini ada 1, di sini juga ada 1, begitu seterusnya. Kita lihat di sini sesuai dengan barisnya ya di sini. Di sini hanya ada satu bilangan berarti 1. Kemudian baris kedua ya. 1 tambah 1 2. 1 tambah 2 3, 3 tambah 1 4. 1 tambah 3 4, 4 tambah 3 7, 7 tambah 1 8. 1 tambah 4 5 ya. 5 tambah 6 11, 11 tambah 4 15, 15 tambah 1 16 dan seterusnya. Nah, ini ternyata ya punya keunikan. Jadi ini hasil 1 ini diperoleh dari 2 pangkat 0. 2 ini 2 pangkat 1. 4 ini 2 pangkat 2. Jadi berasal dari bilangan pokok 2 yang dipangkatkan. 8 ini 2 pangkat 3. 16 ini 2 pangkat 4 dan seterusnya. Karena ini memiliki keunikan dengan basis atau bilangan pokok 2 yang dipangkatkan, berarti kita dapat rumus UN-nya adalah UN sama dengan 2 pangkat N min 1. Kita buktikan ya. Untuk suku ke-1 ya, misalkan di sini. Berarti N yang ada di sini kita ganti 1. 2 pangkat 1 kurang 1 sama dengan 2 pangkat 0. Berapakah 2 pangkat 0? 2 pangkat 0 nilainya 1. Nah, kan sesuai kan dengan sini kan? Ya. Kemudian U2 kita cek ya. Kita masukkan ke sini 2-nya. Berarti 2 pangkat 2 kurang 1. Ya. 2 kurang 1 sama dengan 1 ya. 2 pangkat 1 sama dengan 2. Sesuai kan? Lagi di sini. Oke. Artinya kalau seandainya ada sebuah bilangan dengan pola segitiga Pascal yaitu 1, 2, 4, 8, 16 dan seterusnya, maka pola keberapapun yang ditanyakan Anda tinggal menggunakan rumus yang
ada di sini. Bagaimana nanti kalau seandainya pertanyaannya adalah pola misalkan ke-7, ya, berarti pola ke-7. Berarti tinggal masukkan di sini. U7 sama dengan 2 pangkat 7 dikurang 1. Sama dengan 2 pangkat 6. Berapakah 2 pangkat 6 itu? 2 pangkat 6 itu hasilnya adalah 64. Bisa kan teman-teman sekalian ya di sini. Jadi ini adalah rumus untuk pola bilangan segitiga Pascal. Jadi urutannya dari 1, 2, 4 dan seterusnya ya. Ini pola bilangan segitiga Pascal. Jadi pakai rumus ini. Lanjut nomor 5. Pola bilangan ganjil. Jadi pola bilangan ganjil. Kalau pola bilangan ganjil, ini sangat mudah. Anda mestinya sudah tahu bilangan ganjil itu ya, dimulai dari 1, kemudian loncat ya. Ketiga, loncat ke 5, 7, 9 dan seterusnya. Nah, ini karena sangat mudah untuk di manual, Anda boleh memanual ya. Tapi kalau seandainya logis untuk di manual, misalkan U ke 10 silakan ya. Tapi kalau pertanyaannya U ke 100 jangan manual ya, gunakan rumus. Yaitu apa? UN sama dengan 2N kurang 1. Jadi kalau seandainya pertanyaannya kita cek ya di sini, ini pola ke-1, 2, 3, 4. Kita cek di sini. Pola ke-4 ya, pola ke-4. Itu artinya N-nya kita ganti 4. U4 sama dengan 2 kali 4 dikurang 1. 2 kali 4, 8 kurang 1 ternyata 7. Oh benar, berarti rumus ini berlaku untuk pola bilangan ganjil. Kemudian kalau pertanyaannya U misalkan 100, ya berarti langsung aja ya menggunakan rumus yang ada. Berarti U 100 sama dengan 2 kali 100 dikurang 1 sama dengan 200 dikurang 1 sama dengan 199. Jadi ini adalah pola untuk bilangan ganjil. Jika memang logis untuk di manual, misalkan kurang dari 10, silakan manual. Masuknya manual itu karena di sini polanya berbeda 2 ya. Terus tambah 2, tambah 2, tambah 2, tambah 2 berarti 9 tambah 2 11, tambah 2 lagi 13, tambah 2 lagi 15 dan seterusnya. Ya, kalau pertanyaannya terlalu banyak berarti langsung pakai rumus UN sama dengan 2N kurang 1. Bisa, teman-teman sekalian? Lanjut ke pola bilangan genap. Pola bilangan genap ini mirip dengan pola bilangan ganjil. Kalau tadi rumusnya bilangan ganjil itu adalah UN sama dengan 2N kurang 1. Nah, kalau bilangan genap rumusnya cukup 2 kali N saja. Kita uji ya, ini pola keberapa ini? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Pola ke-5. Kita buktikan apakah pola ke-5 itu 10 untuk rumus ini. Berarti U5 sama dengan N-nya kita ganti dengan angka 5. 2 kali 5 sama dengan 10. Ternyata benar. Ya. Kalau mau manual boleh. Habis 10 ini kan bedanya 22 ya. Ditambah 2, tambah 2 berarti 12, 14 dan seterusnya. Tapi kalau seandainya pertanyaannya misalkan suku ke 150 ya tinggal gunakan aja. U 150 sama dengan 2 kali 150 sama dengan 300. Jadi ini rumus untuk pola bilangan genap. UN sama dengan 2 kali N. Kita masuk ke pola bilangan yang ke-7, yaitu pola bilangan Fibonacci. Ya. Nah, Anda harus memahami dulu bahwa barisan bilangan yang diperoleh ya, itu adalah penjumlahan dari dua suku sebelumnya. Ingat ya, pola bilangan Fibonacci itu adalah penjumlahan dua suku sebelumnya. Contoh, misalkan ada dua bilangan pertama yaitu 2 dan 5. Maka barisan bilangan yang terbentuk berarti kita tulis 2 dan 5. Karena dua bilangan pertamanya 2 dan 5 ya, berarti 2,5. Nah ini ditambahkan. 2 ditambah 5 sama dengan 7. Berarti kemudian kita tahu berarti hasil dari barisan selanjutnya adalah 7. Kemudian untuk membentuk barisan selanjutnya Anda harus mengikuti ini. Ya, poin penting ini yang saya beri tanda merah, penjumlahan dua suku sebelumnya. Berarti kalau mau menghasilkan angka di sini, berarti Anda harus menjumlahkan dua suku sebelumnya, yaitu 5 dan 7. Berapa? 12. Sama juga di sini, berarti 7 ditambah 12, 19.
ya. Kemudian ditambah lagi di sini 31 dan seterusnya. Jadi ini adalah pola bilangan Fibonacci. Baik, teman sekalian, kalau seandainya Anda ingin lebih paham, kita ada beberapa contoh soal sederhana ini, walaupun nanti sebenarnya akan kita lanjutkan di video selanjutnya ya. Contoh 1 ya, ini referensinya dari buku Mandiri Erlangga kelas 8 ya. 3 suku berikutnya dari barisan bilangan 2, 5, kita tulis ya, 2, 5, 8, 11. Nah, pola ke-1 2, pola ke-2 5, pola ke-3 8, pola ke-4 11. Kita diminta untuk menemukan 3 bilangan selanjutnya dari barisan ini. Nah, berarti kita dapatkan dulu polanya. Di sini ternyata tambah 3. Ini juga tambah 3. Ini juga ditambah 3. Berarti polanya akan sama terus, ditambah 3. Berarti 11 ditambah 3, 14. Ya. Kemudian 14 ditambah 3, 17. 17 ditambah 3, 20. Sehingga ini hasilnya. Berarti jawabannya adalah poin B. Contoh kedua misalkan ya, diketahui barisan bilangan 1, 3, 6, 10, P dan Q. Nilai P dan Q berturut-turut adalah, nah kita cek dulu di sini ya, barisan bilangannya kita tulis dulu 1, 3, 6, 10. Nah, kita lihat polanya dulu, ternyata di sini polanya ditambah 2. Nah, ini ternyata bukan ditambah 2 tapi ditambah 3. Kemudian polanya ditambah 4. Berarti selanjutnya ditambah 5. Berarti yang bertindak sebagai P itu adalah 15. Ini berarti sebagai P. Kemudian dilanjutkan, habis ditambah 5 ditambah 6. Berarti hasilnya adalah 21. Berarti 21 ini bertindak sebagai Q. Sehingga hasilnya adalah 15 dan 21. Berarti option yang C. Contoh ketiga misalkan, 2 suku berikutnya dari barisan ini ya, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Yang ditanyakan adalah 2 suku ya, 2 suku berikutnya. Berarti kita lihat dulu polanya di sini. Hati-hati ya di sini. Nah, bisa jadi ini polanya nih. 1 bisa jadi 2 tambah 1. 2 tambah berapa biar jadi 3 tambah 1. Nah, ternyata di sini 3 biar jadi 5 tambah 2. Nah, berarti polanya salah ya. Ini tambah 1. Maksudnya salah itu tidak sama ya. Ini tambah 1. Ini tambah 2. Ini tambah 3. Ini tambah 5. Nah, di sini ada ketidakteraturan polanya. Berarti polanya ini bukan pola ya, tambah 1 tambah 2 kemudian. Nah, kita sulit menebak kalau seandainya tidak teratur penjumlahannya. Berarti polanya salah kita dapatkan. Lalu bagaimana? Nah, kita coba dari 7 pola yang sudah kita pelajari. Nah, kalau dilihat dari bilangannya ini kemungkinan ini adalah pola Fibonacci. Fibonacci itu adalah ya angka yang kita dapatkan ya pada barisan ketiga misalkan adalah berasal dari 2 jumlah suku yang ditambahkan. Contoh misalkan ya, 1 tambah 2, 3. Nah, benar kan? 3 kan ya. Kemudian 5 ini didapat dari apa? Ini. 2 ditambah 3. Ini adalah pola bilangan Fibonacci. Kemudian untuk mendapatkan 8, 3 tambah 5. Kemudian 5 tambah 8, 13. Kemudian 8 tambah 13 berarti 21. Kemudian 13 ditambahkan 21 berarti hasilnya adalah 34. Nah, berarti 2 suku berikutnya itu adalah 21 tambah 21 dan 34. Berarti jawabannya ya C. Sehingga pola bilangan ini termasuk pola bilangan Fibonacci. Jadi pola bilangan ini termasuk pola bilangan Fibonacci. Kenapa? Karena bilangan yang didapatkan pada suku tertentu itu didapatkan dari 2 suku yang dijumlahkan ya, 2 suku sebelumnya yang dijumlahkan. Ya, itu adalah contoh sederhana dari pola bilangan yang akan dijumpai dari berbagai macam sumber soal. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Bagi Anda yang merasakan manfaat video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bisa juga share ke teman-temannya biar bisa belajar bersama ya. Nantikan video-video selanjutnya lanjutan dari part 1 ini. Saya undur diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.